Bapak, kami di sini mau meminta materi tentang sejarah Sang Cipta Rasa. Masjid Agung ini gimana? Awal mulanya. Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya memperkenalkan diri ya. Iya, boleh. Nama Bapak Akbaruddin Sucipto. Dulu di sini Bapak Ketua Pemuda Remaja Masjid. Nah, kembali soal Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi kalau Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini, kalau berdasarkan naskah Purwakarta Nagari, kalau tidak salah, itu dibangun tahun 1489. Jadi kalau dikonversi dengan tahunnya ya tahun 1489. Menurut teman-teman dan peneliti sejarah dari Unpad, mereka menyebutnya masjid ini dibangun tahun 1500. Kalau di benang sini itu 1489. Jadi kalau Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini kan sejaman dengan Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak itu 1500-an. Jadi ketika Sunan Gunung Jati bersama Dewan Wali yang lain, termasuk Bahu Cirebon, bermusyawarah ya, melahirkan banyak kisah pasca musyawarah ini. Misalnya yang pertama, masjid ini konon katanya dibangun satu malam jadi. Masjid ini kalau ibarat sebuah proyek ya, pimpinan proyeknya itu adalah Sunan Gunung Jati selaku pemangku negara di Caruban Nagari. Pelaksananya itu Sunan Kalijaga. Nah, arsiteknya namanya Raden Sepat. Adzan Pitu merupakan salah satu keunikan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Adzan Pitu ini biasanya dilakukan di waktu sholat Jumat dan dikumandangkan oleh 7 orang muadzin secara bersamaan. Kata pitu ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya 7. Kenapa sih disebut adzan pitu? Karena di era Sunan Gunung Jati, salah satu istrinya yaitu Nyi Mas Pakungwati yang merupakan putri Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, terkena wabah penyakit sehingga banyak masyarakat yang meninggal dan sakit. Salah satu yang terserang wabah itu adalah Nyi Mas Pakungwati. Syarif Hidayatullah, salah satu anggota Wali Songo, berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah memohon kepada Sang Pencipta, dia kemudian mendapatkan petunjuk bahwa wabah tersebut akan hilang dengan cara azan yang dilantunkan 7 orang sekaligus. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan 7 orang warga untuk adzan secara bersamaan. Tidak disangka wabah tersebut seketika hilang dan sejumlah warga sembuh. Sejak saat itu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa melestarikan adzan pitu. Pada masa lalu, adzan pitu dilakukan setiap sholat 5 waktu. Namun, sekarang hanya dilakukan saat sholat Jumat. Di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa ada sumur Banyu Cis yang bersejarah. Konon, tempat ini dipercaya untuk wudhu para wali songo pada masa itu. Dan sekarang, banyak peziarah datang untuk merasakan ketenangan di dalamnya. Lebih dari sekedar peninggalan, sumur Banyu Cis adalah simbol kesucian dan warisan spiritual yang terus hidup sampai sekarang. Masjid ini punya 2 bagian loh, yaitu bagian teras dan bagian dalam. Untuk masuk ke bagian dalam, ada 9 pintu kecil yang tingginya yang sekitar 1 meter. Jumlah pintu ini melambangkan Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebar Islam di Jawa. Karena pintunya kecil, orang yang mau masuk harus menunduk dan masuk satu persatu. Menurut salah satu pengurus masjid mengatakan, pintu ini sengaja dibuat kecil, supaya siapapun yang masuk, termasuk sultan sekalipun harus menunduk. Ini punya makna khusus loh, sebagai bentuk rasa hormat dan sopan saat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk dengan dada dibusungkan dan kepala tegak, itu dianggap tidak sopan. Intinya, saat kita masuk ke masjid itu
harus menunjukkan sikap hormat kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Sang Guru Mangir. Ini adalah nama yang disematkan untuk beduk Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Beduk Sang Guru Mangir dibuat langsung oleh Sunan Kalijaga. Ia tergantung pada batang balok melintang di sudut antara serambi barat dan utara masjid. Saka Tatal adalah salah satu saka atau tiang utama di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun bersamaan dengan Masjid Agung Demak oleh Pala Wali Songo. Konon, saat pembangunan hampir selesai, satu tiang utama masih kurang. Sunan Kalijaga kemudian mengumpulkan potongan-potongan kayu jati dan menyusunnya menjadi satu tiang utuh yang disebut Saka Tatal. Setelah tiang itu terpasang, masjid pun rampung dan sholat berjamaah pertama dilaksanakan dengan Sunan Gunung Jati sebagai imam. Hingga kini, Saka Tatal masih berdiri kokoh, diperkuat dengan besi, dan menjadi simbol persatuan serta kebersamaan bangsa.